Hai, jadi video kali ini bakal berbeda dari video biasanya, karena hari ini gue pengen sharing gimana cara gue buat video selama ini. Jadi siapa tahu kalian ada juga yang pengen buat video, cuma nggak tahu nih mulainya tuh dari mana. Jadi gue mau sharing cara gue buat bikin video selama ini. So, pertama gue pengen ngomongin dulu tentang equipment, karena menurut gue ini paling penting, yaitu kamera. Kalian bebas mau pakai kamera apa aja, kalian bisa pakai DSLR, kalian bisa pakai mirrorless, kalian bisa pakai kamera pocket, webcam, handycam, bahkan pakai smartphone. Gue sendiri pakai kamera Canon EOS 700D, dan ini tuh udah jadul banget. Jadi ini dibeli 6 atau 7 tahun lalu, waktu pas kuliah. Dan ini bukan punya gue, ini tuh punya cewek gue. Jadi gue udah pinjem kamera ini kayak udah 2 tahun, dan gue masih belum pulang-pulangin di kamera. Tapi ya udah gue pakai sampai sekarang, karena ini juga lagi nggak pakai sih. Cuma karena ini kamera udah jadul ya, jadi tuh sering bermasalah. Yang pertama dia kadang-kadang nggak mau ngerekam, terus autofocusnya juga udah rada-rada goyang, terus juga mic-nya tuh udah rusak, makanya gue harus pakai external mic kayak gini. Buat kalian yang mau pakai kamera HP, itu juga bisa, kalian bisa nonton tutorialnya banyak banget di YouTube, banyak banget yang bikin tutorialnya. Kalian bisa coba cari tahu dulu gimana cara pakainya. Dan yang menurutku paling penting itu, kalau pakai HP itu pencahayaannya, karena HP kan sensornya tuh kecil ya, jadi butuh cahaya tuh banyak, biar gambar itu lebih bagus gitu. Ngomongin cahaya atau lighting, ini gue pakai 2 lighting, yang satu yang kecil dan satu lagi tuh yang lebih gede. Jadi di sini gue beli di Tokped di Mideo kalau nggak salah, harganya gue lupa persisnya berapa, tapi sekitar 70 sampai 80 ribuan. Karena gue nggak gitu ngerti banget, jadi menurut gue yang penting nyala dan terang aja deh. Karena kalau terang ya gambarnya udah lebih bagus lah daripada kalau gelap-gelapan gitu kan. Ini gue nyalain 2 lampu, gue tes kalau misalkan nggak pakai lampu ya. Dan ini hasilnya kalau nggak pakai lampu, kamera gue nggak mau autofocus, dan ini tuh gelap banget. Jadi nggak appropriate lah kalau kalian nggak pakai lighting. Jadi kalau nggak pakai lampu bener-bener gelap dan ya gambarnya burik lah ya bisa dibilang. Next, suara atau audio. Untuk audio gue pakai mic dari Boya. Ini tipenya tuh BY-M1. Jadi ini sebenarnya mic-nya udah lama, cuma masih diproduksi terus sih. Karena harganya menurut gue worth it banget. Jadi gue kemarin tuh searching di YouTube, gue cari mic apa nih yang cocok buat pemula. Dan banyak yang rekomendasiin si Boya ini. Jadi akhirnya gue beli, dan ya udah, ini suara selama ini pakai mic dari si Boya ini. Terus mic-nya gue colokin ke HP. Jadi mic-nya ini nggak gue colok ke kamera, karena setelah gue cobain, hasil audio itu tetap hancur. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayaknya emang audio di kamera ini udah bermasalah banget. Jadi mau dicolok pakai mic pun tetap hancur. Jadi akhirnya gue colokin ke HP yang lain, nanti tinggal di-sync lah, gampang. Sync manual aja juga gampang gitu. Cuma ini nggak enaknya mic ini nih, kabelnya panjang banget guys. Jadi ini kabelnya nih kayak 6 meter gitu. Kalau nggak salah 6 meter atau berapa meter gitu. Kalau kalian pakai buat di luar ruangan sih rada susah ya, karena kabelnya panjang banget sih. Tapi kalau kalian pakai di dalam ruangan doang dan gak banyak gerak, ini ya worth it lah. Lanjut buat screen recording, selama ini kan gue kan selalu tampilin layar yang gue pencet-pencet kan. Dan selama ini gue record di HP gue. Jadi gue pakai Samsung Galaxy S10 Plus, dan ini udah 2 tahun lebih. Tapi masih enak banget menurut gue. Buat game masih lancar, buat multitasking masih oke, buat video dan audio juga masih oke banget. Karena sebelum gue beli mic ini, gue pakai audio tuh pakai si HP ini. Jadi sebenarnya masih oke-oke aja sih. Cuma karena gue kayaknya butuh mic lain, jadinya udah gue beli si Boya ini kayak gitu. Dan ini lancar banget kalau kalian buat screen recording yang biasa ya. Kalau buat kalian mau gaming ya jangan sih menurut gue. Last, buat editing gue pakai laptop kesayangan gue, MSI GP63 MVR 7 RFX. Kalau nggak salah tipenya begitu. Jadi itu laptop yang udah high-end pada zamannya. Itu 3 tahun lalu kalau nggak salah. Itu speknya i7 generasi 7, VGA-nya GTX 1060, SSD 128, dan 16 GB RAM. Jadi pada zaman itu benar-benar overkill lah. Semua game AAA itu bisa dilahap sama dia. Sampai sekarang juga masih sih. Gue main PUBG, Valorant, sama CSGO tuh masih lancar banget, nggak ada masalah. Terus laptop ini juga gue pakai buat kerja, buat ngedit, terus buat main, dan semuanya pokoknya gue buat di situ. Jadi menurut gue itu investasi yang
udah balik berlipat-lipat sih, karena semua kerjaan gue pakai laptop itu. Gue ketinggalan tentang lokasi. Jadi selama ini gue ngerekam video ini di gudang. Kenapa di gudang? Karena gue nggak punya kamar sendiri. Jadi gue tidur itu sama Engko dan adek gue. Jadi gue nggak bisa rekam di kamar karena suara mereka mengganggu gue dan suara gue juga mengganggu mereka. Jadi tidak simbiosis mutualisme. Makanya gue berpikir untuk ya udah gue rekaman di gudang aja daripada gue sama-sama ganggu gitu. Dan menurut gue lokasi nggak gitu penting. Yang penting tuh kalian cari angle-nya yang pas aja lah, yang nggak jelek, dan ya udah kalau masalah bagus atau enggak sih selera ya. Yang penting nyaman lah buat dilihat kayak gitu. Nah, semua alatnya udah ada, sekarang tinggal flow cara buat videonya. Step pertama yang gue lakuin biasanya itu gue buat script. Walaupun nggak semua video gue buatin script. Kadang-kadang ada juga yang langsung on the spot aja, karena gue udah tahu mau bahas apa, topiknya apa, dan runtutannya tuh kayak gimana. Tapi mostly gue buat scriptnya dulu, supaya nggak bingung nih tengah jalan gue mau ngomongin apa. Dan takutnya malah muter-muter kalau nggak ada script. Abis itu setelah gue rekaman, semua datanya tuh gue kumpulin jadi satu. Jadi dari kamera ini gue kumpulin, terus dari audio juga, sama dari HP kalau ada yang pakai screen recording. Abis itu gue taruh di satu folder dan gue masukin ke aplikasi editing. Di sini gue pakai Adobe Premiere karena gue cuma belajarnya Adobe Premiere aja, dan menurut gue ini paling simple. Tapi kalau kalian mau coba yang lain juga nggak masalah. Ini preferensi aja sih kalau buat aplikasi editing. Setelah itu, abis gue cutting-cutting, gue edit-edit, gue editnya juga simple, nggak ada tambahan animasi atau apapun, jadinya cepet lah, nggak gitu lama. Next, gue buat thumbnail. Thumbnailnya gue pakai Adobe Photoshop. Kalian bisa pakai Canva, bisa juga pakai aplikasi-aplikasi lain. Sekarang online udah baik banget sih buat generator-generator thumbnail gitu. Terus abis semuanya udah selesai, tinggal di upload deh. Kalian tinggal masukin ke YouTube, upload video, upload thumbnail, ketik judul, ketik deskripsi, masukin tag, selesai. Upload, publish. Jadi begitu, flow kerja gue. Nggak gitu susah dan kayaknya gampang-gampang aja sih. Nggak ribet. Jadi buat kalian yang pengen coba buat bikin video-video YouTube, video Instagram, video TikTok, ya mending mulai aja dulu. Nanti nextnya kalian baru tahu gimana kualitasnya bagus, kalian sambil belajarin lah. Jadi yang penting cobain dulu aja. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!